Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan menulis artikel, tetapi saya sudah menulis artikel sebelumnya. Tapi bagi yang baru bergabung melihat channel ini, kita awali dengan mengambil template dulu dengan masuk ke SC Imago JR. Misalkan saya sudah pernah mengirim ke Tubitak ini jurnal yang ada di Turki gitu ya. Dan di sini saya mau ngambil artikel di Turki Journal of Mathematics gitu ya. Lalu kita lihat di sini eh, apa namanya eh, homepage-nya kita bisa dilihat dari sini. Kita klik, kemudian kita akan mengambil artikel template-nya yang ada di sini, tetapi sebelumnya kita bisa lihat ya di sini beberapa aturan-aturan yang ada di jurnal ini. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat lebih dalam lagi, tapi di sini kalau tidak salah ini jurnal Q3 ya. Kita langsung aja ya. To see the publication policy ini yang ke sini, tapi kalau manuskrip template-nya ada di sini. Klik manuskripnya, kita download, lalu kita ambil di sini hasil downloadannya gitu ya. Downloadannya, nah downloadnya di sini mat template 2. Lalu saya simpan di karena kita di YouTube channel yang untuk bagian yang keempat, saya simpan di sini. Dan saya sudah mendownload, dan saya sudah mencoba mengutak-atik terlebih dahulu ya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu dari awal, maka caranya adalah begini. Jadi langkah pertama, open open template yang kita download tadi. Lalu kita masuk ke folder yang keempat di sini. Kemudian di sini kita akan lihat di sini bukan yang ini tapi ke channel YouTube. YouTube. Kemudian part yang keempat, ke jurnal dulu. Kemudian ke part 4, kemudian saya simpan di template-nya di sini. Cari yang extensionnya itu teks ya. Kalau tidak salah saya nyimpennya di ini ya. Kalau nggak bisa ya ntar kita coba balik lagi ya. Coba kita lihat. Oke, lagi proses. Kita lihat nih. Kalau nggak bisa lagi ya di tanda ininya kita klik. Kita lihat ya. Dan di sini kalau kita lihat saya udah menuliskan ya, artikelnya ini dari mulai judulnya ini ya, kemudian di sini autornya, kemudian di sini departemen atau citasinya, kemudian ini abstraknya yang udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, hampir sama ya. Jadi kita tidak direpotkan dengan bagaimana menuliskan abstrak yang udah kita tulis, kita tinggal masukkan ke posisi yang udah ditentukan. Kemudian introduction-nya seperti ini. Kemudian yang dalam pertemuan hari ini kita akan konsentrasi bagaimana cara menyisipkan gambar ya. Jadi kalau di sini eh, kalau Bapak Ibu bingung gitu ya mengambil sintak cara menyisipkan gambar, kalau saya biasanya ke Google karena banyak yang website-website yang menuliskan bagaimana cara menyisipkan gambar di LaTeX. Seperti ini, bagian figur, kemudian centering untuk posisinya di tengah, kemudian di sini include grafik. Jadi kalau Bapak Ibu saya udah menjelaskan juga di channel untuk Beamer cara mengambil gambar. Jadi kalau langkah awalnya seperti ini, misalkan saya punya gambar ini misalkan. Saya mau ngambil gambar ini, kita klik saja di sini gitu ya. Klik. Nah, kita ambil nih si gambar ini di mana posisinya? Misalkan di dokumen yang paling bawah nih, misalkan saya ambil gambar
lalu kita copy, lalu kita masukkan ke folder tadi, ke folder yang di part yang keempat, ya, yang keempat di sini, lalu masukkan. Nah, saya tulis gambar aja di sini. Namanya, rename-nya gambar. Gambar, ingat di sini PNG. Lalu kita apa namanya? Kalau sebelumnya ini kan kurva eliptik nih. Kita ambil nih jadi mengubah gambarnya di sini nih. Nah, ini nah gitu ganti dengan gambar .png. Nah, kalau sudah sesuai maka kita tinggal compile aja. Kita compile, tinggal menunggu nih di sini. Seperti ini nih ntar. Nah, kan gambarnya seperti ini telah muncul. Nah, kalau ingin mengubah gambarnya misalkan kurang besar, di sini saya ubah menjadi 10 gitu ya. Width-nya itu maka akan menjadi seperti ini. Nah, gitu kan. Nah, kemudian di bawah ini ada electric curve over real number. Maka di sini itu adanya di caption. Dan di dalam latex itu kita tidak dibingungkan ini gambar keberapa karena otomatis si gambar ini menyesuaikan udah ada berapa gambar yang ditulis di sini. Jadi kalau kita lihat ya di sini hasilnya dalam bentuk PDF ya. Nah, dalam bentuk PDF seperti ini nih. Kita perbesar terlebih dahulu ya. Kita perbesar. Kemudian ini udah dari bawaan template-nya. Jadi kita hanya memasukkan judul ini, kemudian kita ngubah-ngubah sedikit yang ini, kemudian ini abstraknya, kemudian ini introduction-nya, dan hebatnya lagi kalau di dalam LaTeX itu misalkan saya ngeklik ini nih, otomatis ke sini, ke ini negara. Jadi di dalam LaTeX itu penulisannya kalau menurut saya sih sangat istimewa karena ya di setiap citasinya ini otomatis nih warnanya kan beda juga nih. Ini warnanya hitam, ini warnanya biru gitu kan. Nah, kemudian kita melihat tadi gambar ya. Gambar yang saya sisipkan tadi kan gambarnya ini. Saya ngambil dari gambar lain kan. Dan di sini ini apa namanya? eh, apa nama gambarnya ini. Nah, misalkan terjadi kesalahan, misalkan saya terjadi kesalahan gambar, coba saya akan kesalahan, kan. Kita lihat balikin lagi, kemudian kita di compile lagi ya. Kalau di sini build and view gitu ya, maka akan muncul kembali. Nah, gambarnya mana tadi? Nah, gambarnya ini. Ketika di sini kita lihat kembali, maka ini akan berubah nih. Mana tadi? Tuh Coba sebentar ini itu dulu buka dulu dari sini. Tuh kan, sudah gambarnya sudah berubah. Jadi di view nanti ketika dilihat di sini gambarnya sudah berubah. Berubah. Hmm. Kadang harus pelan-pelan gitu ya di latex itu bagaimana cara ini juga bolak-balik. Coba sebentar ya. Nah, ini kita buat view-nya satu single page aja. Nah, ini kita perbesar. Nah, gitu ya. Jadi kemudian di sini di dalam latex tadi di sini ada
tanda seru H supaya apa namanya supaya gambarnya tidak bergerak. Artinya misalkan gambarnya di mana yang kita sisipkan, posisinya berubah menjadi posisi di mana. Itu dibutuhkan tanda seru H. Kemudian kita setelah mengubah misalkan ini posisinya, misalkan akan perkecil lagi gitu ya. Sekali lagi gambarnya akan berubah posisinya di yang kita inginkan nanti ya. Jadi posisi di figure satu nih di dalam LaTeX itu misalkan mengacu pada gambar satu nih, tanda merah ini nih Bapak Ibu nih, tanda merah ini kita itu mengacu langsung ke gambar satu. Jadi di sini ada perintah ref fig 1 karena kita lihat di labelingnya ini fig 1. Jadi ketika gambar ini kan gambar figur satunya ini sebetulnya otomatis, tapi labelingnya ini untuk mengacu ya. Jadi ini gambar satu ini dia mengacu ke gambar satu ini warna merahnya ini eh, otomatis ya, otomatis di sini. Dan kita bisa memanggil di posisi-posisi berikutnya di kalimat-kalimat berikutnya. Jadi kemudian di dalam labeling apa namanya persamaannya pun di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan ya bagaimana membuat persamaan matematik ini gitu ya. Kemudian ini persamaan dua ini otomatis dan nanti di apa namanya di nomor-nomor 2.1 dan lain sebagainya sebetulnya itu di setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda. Baik, itu saja ya untuk pertemuan yang keempat, yaitu menyisipkan gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.